既然你觊觎我的肉身，别着急啊，打断了雷。齐南，我不走，你千万不。等等，枪毙了。Halo guys, welcome back to KD Universe. Oke, di Sabtu ini kita bakal melanjutkan Peerless Battle Spirit atau Jueshe Janhun, Abang Chinan nih. Nah, hari ini kita bersama Abang Chinan, dia bakal bersama dengan Putri Miao melawan Raja Iblis. Wow, melawan Raja Iblis langsung, ini pasti seru nih. Pastinya ini semua gara-gara si Chonglu guys, siapa lagi kalau bukan dia ya kan? Nah, kalau berdasarkan part kemarin, kita udah menyaksikan Chonglu dikepung oleh teman-temannya Chinan. Tapi dia bisa mengalahkan semua musuhnya sampai ke makam sang Raja Iblis. Dia langsung mencoba membangkitkannya dengan mengatakan kalau dia adalah keturunannya langsung. Itu membuat dia malah dimakan oleh sang Raja Iblis guys. Sebaliknya, Raja Iblis malah merasuki tubuhnya Ciampilan, aneh kan? Putri Miao mencoba menyerang dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Jadi mau tidak mau, Chinan dan Putri Miao harus melawan teman sendiri yaitu Ciampilan guys. So maka dari itu, kita pun masuk ke intro guys ya. Hehehe. Chinan tidak mau ketinggalan, dia langsung melesat maju dan membantu Putri Miao sehingga terjadilah pertarungan 2 lawan 1 guys. Mereka terlihat berhasil membuat Raja Iblis sedikit terpukul kesulitan. Mereka ini menyerang secara bersamaan, membuat Raja Iblis kebingungan guys. Tapi tetap saja yang namanya Raja Iblis itu sesuai dengan sebutannya, dia tidaklah lemah. Alhasil Raja Iblis mengimbangi mereka dengan cepat. Gautnya Chinan sudah bisa merasakan kalau mereka tidak bisa buang banyak waktu lagi. Alhasil dia pun menggunakan pedang-pedangnya untuk menyerang si Raja Iblis guys. Sayangnya usaha itu masih sia-sia saja. Raja Iblis bisa menghindarinya dengan mudah. Gak cuma itu, Raja Iblis juga menangkap Chinan bahkan mencekiknya. Putri Miao tidak membiarkannya menyerang Raja Iblis dari belakang dan membuat dia terluka guys. Tapi lagi-lagi itu masih gak cukup melepaskan Chinan dari cengkraman. Mau tidak mau, Chinan meminta bantuan senior wanita yang terdapat di dalam kesadaran spiritualnya. Alhasil senior wanita pun menghancurkan formasi pelindung yang ada di sana dan mulai memberikan Chinan kekuatannya hingga membuat dia hampir menerobos. Para tetua yang sedang menonton pun pengen bergegas ikut masuk karena formasi pelindungnya udah hancur. Tapi salah satu tetua malah menghadang mereka guys. Kalau mereka mau bantu Chinan sekarang, maka pasti itu malah jadi berbahaya. Karena kau kalian lupa guys, kalau ada seseorang yang mencoba mengganggu proses bencana guntur kesengsaraan, maka guntur itu bakal menjadi semakin kuat. Dan malahan Chinan nantinya bisa dihabisi gara-gara guntur itu. Chinan emang sengaja memancing guntur kesengsaraan untuk membantai Raja Iblis. Karena kan Raja Iblis mengincar tubuh dia guys. 既然你觊觎我的肉身，别着急啊，打断了雷。 Tentu membuat Raja Iblis menjadi panik. Dia langsung membentuk sebuah pelindung dan menahan serangan guntur kesengsaraan. Sehingga tuar, terciptalah ledakan yang sangat besar di sana guys. Chinan berhasil selamat dari guntur kesengsaraan tersebut, tetapi dengan kondisi tubuh yang terluka parah. Ketika dia terbangun, Putri Miao sedang mentransferkan kekuatannya kepada Chinan agar dirinya bisa sembuh total. Beda sama sang Raja Iblis, dia kelihatan baik-baik saja dan tidak mengalami luka sedikit pun. Apalagi dia semakin tertarik kepada tubuhnya Chinan ini. Dia bahkan mulai mencekiknya kembali dan menjadi penasaran guys. Martial Spirit seperti apakah yang dimiliki oleh Chinan ini? Gak lama dari itu muncullah sesuatu di belakangnya.
Yang ternyata inilah martial spiritnya guys, roh dewa perang. Membuat Raja Iblis terkejut bukan main dong. Gak cuma sampai situ, roh dewa perang langsung menyerang dengan pedangnya. Sayangnya serangan itu masih bisa ditahan oleh sang Raja Iblis. Gak lama dari itu muncullah sang penguasa istana. Dia melemparkan sebuah kertas formasi ke arahnya guys, membuat sang Raja Iblis auto panik. Tapi sial, kertas itu tidak bereaksi, membuat Raja Iblis malah menghempaskan semua orang yang ada di dekatnya. Ya elah. Yang ternyata sosok penguasa itu adalah Koma guys, yang sedang menyamar. Raja Iblis makin murka dong, udah dibohongi dan langsung melesat ke arah Qin-nan. Namun tiba-tiba keluar ada sebuah serangan yang mengenai dia guys, yang ternyata itu berasal dari pencong. Untung teman-temannya Qin-nan juga ikut membantu nih. Tidak melekang kesempatan, Putri Miao mencoba menyembuhkan Qin-nan dengan kekuatannya. Tapi Qin-nan tolak. Jika dia melakukan hal itu, maka tubuh aslinya Putri Miao bakal terungkap. Sehingga dia menyuruh Putri Miao agar segera pergi aja. Tapi sayang, semuanya udah telat guys. Raja Iblis menahan serangannya pencong, mengikatnya bersama dengan Koma. Dia bahkan mengikat Putri Miao supaya nggak ada lagi yang mengganggu. Tentu sang Raja Iblis tertawa keras. Dia mencoba memancing Qin-nan dengan mengatakan kalau dirinya nggak bakal bisa menyelamatkan teman-temannya. Qin-nan pun terpancing dan mulai kesal guys. Apalagi dia melihat Putri Miao dan teman-temannya disiksa. Tidak hanya ditangkap, alhasil dia pun kembali meminta bantuan senior wanita yang ada di kesadaran spiritual, bahkan mengorbankan seluruh energinya. Si senior membuat sebuah formasi pelindung untuk teman-temannya Qin-nan yang ditangkap. Raja Iblis tentu kaget bukan main, tidak mau membiarkan hal itu. Namun dia terhalang oleh roh dewa perang guys. Nah disinilah Qin-nan tidak mau melewatkan kesempatan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya buat mengirim Putri Miao bahkan teman-temannya keluar dari sini. Jelas Putri Miao tidak setuju akan hal itu. Tidak mau meninggalkan Qin-nan sendirian. Tapi sayang, lagi-lagi itu semua sudah terlambat. Putri Miao beserta teman-temannya Qin-nan keluar dari Laut Nether. Setelah mengerahkan semua kekuatannya, Qin-nan terjatuh lemas guys. Raja Iblis tertawa keras. Tidak menyangka ada banyak sekali kejutan di tubuhnya Qin-nan ini ya. Karena sudah tidak ada lagi yang mengganggu, dia pun ingin berpindah ke tubuhnya Qin-nan, yaitu merasukinya. Namun apa yang terjadi? Qin-nan melawan guys, membakar meridiannya agar hancur dan menjadikan tubuhnya seperti sampah. Waduh, kultivasinya itu dihancurkan. Raja Iblis tidak membiarkannya, tapi tiba-tiba keluar. Jiwa dari Raja Iblis tiba-tiba terhenti sesaat. Ternyata campilan mengikat jiwa Raja Iblis dan memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya guys. Tidak membiarkan Raja Iblis mengambil alih tubuhnya Qin-nan. Gak cuma itu, martial spirit pun dikeluarkan. Tentu Raja Iblis jadi panik. Apa yang sebenarnya pengen dilakukan oleh campilan? Campilan melancarkan sebuah teknik pemakan jiwa guys. Jadi dia ingin memakan jiwa dari Raja Iblis yang ada di tubuhnya. Namun itu juga tentu akan membuat jiwanya termakan juga. Alhasil tidak lama dari itu, tubuhnya campilan pun terbakar dan jiwanya lenyap guys. Sementara si Raja Iblis masih memiliki jiwa-jiwanya yang berterbangan. Tidak melekang kesempatan, para penguasa istana segera datang untuk mengambil sisa-sisa jiwa sang Raja Iblis. Memuji campilan karena sudah melakukan semua ini sendirian. Tidak buang banyak waktu, penguasa istana mengaktifkan formasi segelnya buat menyegel sisa-sisa jiwa itu.
Penguasa Gunung Wentau yang menyaksikan itu malah tertawa keras guys. Karena justru inilah yang selama ini dia tunggu-tunggu. Hah? Waduh. Tetua Yang kali ini dia muncul lagi guys, menghadang para tetua lain untuk masuk ke Laut Nether. Dia tidak ingin rencana selama ribuan tahun ini gagal. 他要跟俺们同归，可不允许。 Yang berarti masih belum selesai masalahnya nih. Kemungkinan Raja Iblis dibangkitkan kembali oleh tetua beserta kelompokannya dong. Waduh. So jangan kemana-mana dulu guys. Kita lihat saja deh spoiler untuk part 1.13 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Oke. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Tetua Yang mengorbankan dirinya buat menyegel pintu masuk Laut Nether, sehingga gak bakal ada lagi yang bisa masuk ke dalam sana. Penguasa Gunung Wentau ternyata memanggil 3 temannya lagi guys. Nah, dia berniat menggunakan kesempatan ini. Pada saat sisa-sisa jiwa Raja Iblis dimurnikan, maka mereka bakal mengambil semua harta yang ada di sana, yaitu ada di istana Raja Iblis. Jadi inilah ternyata tujuan mereka selama ini. Wow, terungkap juga. Maka dari itu, kita tunggu lagi di part 1.13 Jushe Chanhon atau Peerless Battle Spirit. Tunggu di hari biasa guys ya. Update lagi nanti buat toa-toa selanjutnya, dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.